Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril. Bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Simak terus video ini sampai akhir hanya di Bukhari TV. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah, suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq yang diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir, di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya, lalu meminta Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali. Dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah. Sahabat-sahabatku, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah
Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan, keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy. Mayoritas kaum Quraisy ingkar kepada kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi. Beliau mengatakan, "Sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya?" Saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Ali Muhammad Sya'labi dalam Sirah Nabawiyah menjelaskan, pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nabi baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta, yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan hartanya demi perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta, yaitu Abu Thalib, yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir, dan tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Yang kedua adalah kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan, jika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mujizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya, lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Yang ketiga adalah Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini terjadi di zaman Nabi ribuan tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar, bangkit, dan meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Yang keempat adalah dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina. Baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan, maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya
dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bishawab.